Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mahasiswa statistik yang luar biasa. Pada pertemuan sebelumnya saya telah menjelaskan bagaimana cara menganalisis hasil penelitian deskriptif menggunakan statistik deskriptif model yang pertama. Model yang pertama kemarin itu kita menganalisis per item atau per soal, dimana kita ingin mengetahui setiap pertanyaan itu yang merespon sangat setuju berapa orang, yang merespon setuju berapa orang, yang merespon tidak setuju berapa orang, dan yang merespon sangat tidak setuju berapa orang. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melakukan analisis data penelitian deskriptif dengan cara menganalisis skor total pada setiap partisipan. Untuk itu langkah pertama, silakan buka tabulasi data sesuai dengan tugas yang sudah saya bagi. Kemarin ada yang kebagian tugas tabulasi data skala regulasi emosi. Ini data skala tabulasi regulasi emosi yang saya jadikan contoh ini berbeda dengan data yang saya berikan sebagai tugas ya. Ada yang kemarin mendapatkan tabulasi data skala perasaan takut terhadap kegagalan. Oke, silakan dibuka data Anda tersebut atau nanti bisa di-download kembali di Elitac ya. Di Elitac. Kemudian silakan buat sheet baru ya. Sheet baru di Excel-nya. Diklik ini yang tanda panah, diklik. Nah, kemudian diklik kanan lalu rename ya, diklik rename, dikasih nama tabulasi skor. Kalau sudah di enter ya. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kembali lagi ke sheet tabulasi data. Ini kita blok ya, di kursornya diklik di luar tabel, klik kemudian Ctrl A, kemudian tekan Ctrl C untuk copy ya, Ctrl C, kemudian buka sheet tabulasi skor, letakkan di paling pojok nomor 1, tekan Ctrl V untuk paste. Nah, seperti ini. Kalau sudah tercopy seperti ini, langkah berikutnya kita akan melakukan scoring. Nah, untuk melakukan scoring kita harus melihat di sini sudah ada jenis soal ya. Ada jenis soal itu yang favorable, F favorable, ada yang UF itu unfavorable. Jadi ada soal yang favorable, ada yang unfavorable. Nah, untuk melakukan scoring nanti Anda harus melihat jenis soalnya. Apakah jenis soalnya favorable ataukah jenis soalnya unfavorable. Nah, pedoman scoringnya adalah demikian. Jika soalnya favorable, jika jenis soalnya favorable ya, untuk jawaban SS, STS dan STS ya. Kalau jenis soalnya favorable, maka sangat setuju itu di skor 4, setuju di skor 3, tidak setuju di skor 2, sangat tidak setuju di skor 1. Tapi kalau jenis soalnya unfavorable, kebalikannya ya. Kalau sangat setuju di skor 1, setuju di skor 2, tidak setuju di skor 3, sangat tidak setuju di skor 4. Nah, ini pedoman scoringnya ya. Jadi ada perbedaan ya antara yang favorable dan yang unfavorable. Nah, sekali lagi saya rapikan biar enak bacanya.
Kalau jenis soalnya favorable, untuk jawaban sangat setuju di skor 4, jawaban setuju di skor 3, jawaban tidak setuju di skor 2, jawaban sangat tidak setuju di skor 1. Kalau unfavorable, kebalikannya. Jawaban sangat setuju di skor 1, jawaban setuju di skor 2, jawaban tidak setuju di skor 3, jawaban sangat tidak setuju di skor 4. Seperti ini. Ya. Oke. Nah, sekarang saya perlu menjelaskan dulu apa sih yang disebut favorable dan unfavorable. Yang disebut favorable itu adalah pertanyaan yang seirama atau mendukung skala psikologi yang ada. Misal ini skala regulasi emosi, kemampuan meregulasi emosi. Kalau favorable maka bunyi soalnya bisa seperti ini. Saya adalah orang yang bisa mengendalikan emosi saya. Ini soal favorable. Ya, soal favorable. Saya adalah orang yang bisa mengendalikan emosi saya. Itu namanya soal favorable. Ya. Soal favorable. Nah, kenapa itu disebut sebagai soal yang favorable? Saya adalah orang yang bisa mengendalikan emosi saya. Karena ini seirama dengan nama skalanya. Nama skalanya adalah skala regulasi emosi, kemampuan mengendalikan emosi. Nah, soal yang favorable adalah soal yang jika dijawab sangat setuju, maka menggambarkan orang tersebut memiliki regulasi emosi yang baik. Nah, kalau unfavorable, sebaliknya, unfavorable adalah soal yang tidak mendukung atau tidak seirama dengan skala yang ada. Misal unfavorable itu soalnya akan bisa menjadi seperti ini. Saya mudah meluapkan emosi saya kepada orang lain. Nah, saya mudah meluapkan emosi saya kepada orang lain. Jika dijawab sangat setuju, maka menggambarkan orang tersebut tidak mampu meregulasi emosi atau mengontrol emosinya. Maka soal yang semacam ini disebut soal unfavorable. Nah, sekarang siapa yang menentukan soal itu favorable atau unfavorable? Yang menentukan adalah yang membuat soal. Itu nanti akan Anda pelajari di mata kuliah penyusunan alat ukur psikologi. Nah, untuk tugas ini yang terpenting ketika melakukan scoring Anda harus memperhatikan mana yang favorable, mana yang unfavorable. Oke, mari kita mulai melakukan scoring. Caranya sangat sederhana sekali. Di blok dari atas seperti ini, kita blok yang favorable terlebih dahulu. Di blok semua yang favorable ya. Di blok seperti ini, kemudian tekan kontrol di keyboard Anda. Di blok lagi yang favorable ya. Ini sambil ditekan kontrol di keyboard Anda. Yang favorable di blok semua seperti ini. Kalau sudah, tekan kontrol dan huruf F. Tekan kontrol lalu huruf F. Akan muncul seperti ini. Nah, sekarang klik di bagian tab replace, diklik ya, di replace diklik. Di bagian find word, sekarang masukkan SS terlebih dahulu ya, SS terlebih dahulu. SS kalau favorable dikasih berapa tadi? 4 ya. Maka kita replace dengan angka 4. Kemudian klik replace all. Seperti ini. Klik OK. Nah, sekarang kita masukkan STS. Ikuti urutannya seperti yang saya contohkan ya. STS kalau favorable di skor berapa? 1 ya. Maka di sini replace with 1 ya. 1, kemudian klik replace all. Kalau sudah oke.
Kemudian sekarang kita masukkan di sini TS ya, TS. TS kalau favorable berapa? 2 ya. Maka di sini di replace menjadi 2. Oke, kalau sudah di replace all. Kalau sudah oke. Kemudian yang terakhir adalah S. S berapa kalau favorable? 3 ya. 3, maka kita masukkan 3. Kemudian klik replace all. Oke, seperti ini. Kalau sudah diklik close. Nah, lihat untuk yang favorable sudah kita rubah semua menjadi skor. Nah, langkah berikutnya kita klik yang unfavorable, di blok yang unfavorable, lalu tekan kontrol di keyboard Anda. Blok yang lain, diklik yang lain di blok seperti ini. Kalau sudah di blok semua yang unfavorable, klik kontrol dan huruf F. Sekarang klik replace. Nah, kita mulai dari yang SS ya. Kalau favorable yang SS berapa? Di replace menjadi 1, di skor 1 ya. Kalau unfavorable 1, klik replace all, klik OK. Langkah berikutnya untuk yang STS. STS kalau unfavorable berapa? 4 ya. Kita replace menjadi 4. Klik replace all, kemudian OK. Nah, sekarang yang TS. TS kalau unfavorable 3 ya. 3, kita masukkan 3, kemudian klik replace all. Oke. Kemudian sekarang yang S ya. Yang S berapa kalau unfavorable? 2 ya. Kita replace menjadi 2, kemudian klik replace all, oke. Sudah semua close. Nah, ini semua sudah kita skor semua ya, teman-teman ya. Sudah kita skor semua seperti ini. Langkah berikutnya adalah kita tambahkan di sini satu kolom ya. Ini bisa kita insert dulu ya. Satu kolom di sini untuk skor total ya. Kita insert satu kolom di sini untuk skor total ya. Skor total. Nah, seperti ini. Kemudian klik di sini, di sebelahnya sini, lalu klik ini ya, sum, auto sum ini, klik 2 kali ya, klik 2 kali ini auto sum, klik otomatis akan menjumlah di sini. Kemudian kita tarik ke bawah sampai nomor terakhir. Nah, otomatis kita sudah dapat skornya ya, teman-teman. Nah, kita sudah dapat skornya. Ini bisa dirapikan. Oke. Kita sudah dapat skor total untuk data skala regulasi emosi. Jangan lupa disimpan ya. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan skor totalnya, langkah berikutnya adalah kita akan buka lembar SPSS kita. Buka program SPSS ya. Klik kanan run administrator biar nanti lancar. Oke. Setelah terbuka seperti ini, klik variable view ya. Ingat diklik dulu variable view. Ini ada data view, ada variable view. Klik variable view. Di sini kasih nama regulasi emosi. Regulasi kalau tidak bisa spasi ya, sehingga pakai underscore emosi. Kalau tugas Anda takut gagal ya, ini takut gagal. Kalau tugas Anda ke bagian yang skala regulasi emosi ya, ini ditulis regulasi emosi ya. Seperti ini. Kemudian tipe ini numerik ya, karena yang akan kita masukkan nanti data angka. Di sini ini sudah benar, tipe datanya adalah numerik. Kemudian desimalnya ini dinolkan ya. Diklik ini dinolkan. 0 desimalnya dibuat 0 seperti ini. Kalau sudah balik ke data view, akan seperti ini tampilannya teman-teman.
Nah, sekarang buka data Excel tadi, copy skor totalnya. Skor totalnya ini di blok semua sampai bawah ya. Oke, kemudian di copy ya. Di copy, dimasukkan di lembar SPSS ya. Klik kanan paste. Nah, subjek nomor 1 sampai 150 ya kalau dalam contoh saya ini. Nah, 150 ya, seperti ini. Kalau sudah di copy seperti ini, langkah berikutnya adalah klik analyze, klik deskriptif statistik. Oke. Kemudian klik frekuensi. Oke. Masukkan ke variabel, diklik ini ya. Klik untuk masuk ke sini. Klik masuk ke sini. Klik statistik. Nah, sekarang dicentang yang ini. Min, median, mode, sum, ini diklik ya. Sama kita kepingin lihat standar deviasi ya, kemudian minimum untuk melihat skor yang paling rendah, maksimum untuk melihat skor yang paling tinggi. Kemudian kita bisa klik continue. Kemudian saya ulangi lagi. Nah, ini dicentang ya. Min, median, mode, sum, standar deviasi, minimum, maksimum dicentang, kemudian klik continue, kemudian oke. Klik oke, nanti hasilnya akan seperti ini. Ya. Hasilnya akan seperti ini. Akan ada dua tabel ya. Tabel pertama ini, tabel kedua yang ini. Nah, sekarang cara menganalisisnya, kita klik dulu yang tabel pertama ini, kita klik yang tabel pertama. Ya, diklik yang tabel pertama, kemudian diklik kanan, kemudian di copy ya. Di copy. Nah, kita masukkan ke sini. Ya, kita masukkan ke sini. Nanti ini saya share di Elitac ya. Kita paste di sini. Nah, seperti ini. Ini saya kasih nama tabel 1 ya. Saya kasih nama tabel 1. Oke, tabel 1. Nah, bagaimana cara membacanya? Cara membacanya adalah min ini adalah rata-rata ya, skor rata-rata. Kemudian mode atau modus itu adalah skor yang paling banyak diperoleh oleh mahasiswa ya. Skor yang paling banyak diperoleh oleh mahasiswa itu namanya mode. Kemudian minimum adalah skor terendah, kemudian maksimum adalah skor tertinggi ya. Nah, kita akan masukkan di sini cara menganalisisnya. Hasil analisis data pada skala regulasi emosi ini bisa disesuaikan dengan tugas Anda. Anda dapat tugas untuk skala apa kemarin ya. Dapat diketahui skor regulasi emosi mahasiswa paling rendah sebesar, nah itu lihatnya ke sini. Minimum. Skor minimumnya adalah 22, berarti skor terendah sebesar 22. Skor yang paling tinggi dilihat maksimum ya. Maksimumnya adalah 29. Berarti skor yang paling tinggi sebesar 29 ya. Nah, ini bisa disesuaikan dengan data yang Anda miliki ya. Kemudian rata-rata skor mahasiswa sebesar dilihat di min ya. Berapa? 26,80. Masukkan di sini. 26,80. Kemudian skor yang paling banyak diperoleh oleh mahasiswa adalah skor yang paling banyak diperoleh dilihat di mode. Modenya 29. Berarti skor mahasiswa yang paling banyak itu adalah 29 untuk skor regulasi emosinya. Dan skor standar deviasi sebesar berapa? 2,647.
2,647 rata-rata ya, rata-rata standar deviasinya 2,64 gitu aja. Apa sih standar deviasi itu? Standar deviasi itu adalah angka yang menyimpang dari rata-rata. Jadi misal ini rata-rata mahasiswa kan 26,80. Nah, kalau ada yang dapat skor 28, berarti skornya itu lebih tinggi 1,20 dari rata-rata. Itu namanya deviasi. Deviasinya 1,20. Kalau ada mahasiswa yang dapat skor 25, maka skornya itu lebih rendah 1,80 dari rata-rata. Itu namanya deviasi. Nah, perbedaan skor dari rata-rata tersebut, jika dirata-ratakan, perbedaan skor dari rata-rata tersebut dinamakan deviasi. Nah, deviasi yang dirata-ratakan disebut dengan standar deviasi. Jadi standar deviasi adalah rata-rata penyimpangan skor dari rata-rata. Rata-rata penyimpangan skor dari rata-rata. Sekali lagi, ini rata-rata kan 26,80. Kalau ada yang mendapat skor 27, berarti deviasinya adalah plus 0,20. Kalau ada yang dapat skor 25, maka deviasinya adalah minus 1,80. Jadi deviasi itu bisa lebih rendah dari rata-rata, bisa lebih tinggi dari rata-rata. Oke. Nah, ini yang tabel pertama. Sekarang yang tabel kedua. Tabel kedua kita klik, kemudian copy, kemudian paste di sini. Oke, ini saya kasih nama tabel 2 ya. Saya kasih nama tabel 2. Tabel 2. Nah, ini seperti ini. Secara detail dapat dijelaskan, lihat tabel 2 ya. Mahasiswa yang memperoleh skor 22, nih 22, sebanyak itu dilihat frekuensinya, sebanyak berapa nih? 30 orang ya. Sebanyak 30 orang. Atau berapa persen? Atau 20% ya. Mahasiswa yang memperoleh skor sebanyak, mahasiswa yang memperoleh skor 22 sebanyak 30 orang atau 20% ya. Nah, berikutnya tinggal di kopas-kopas saja ya. Mahasiswa yang memperoleh skor 26, oke, sebanyak berapa? 30 mahasiswa atau 20% ya. Kebetulan sama ya. Kemudian mahasiswa yang dapat skor 28 sebanyak berapa? 30 orang ya frekuensinya. Oke. Sebanyak 30 orang ya. 30 orang atau 20%. Oh sorry, lupa ya. Mahasiswa yang memperoleh skor 22 sebanyak berapa? 30 orang atau 20%. Yang dapat 26 sebanyak 30 orang atau 20%. Sekarang yang dapat skor 28 sebanyak 30 orang atau 20%. Nah, berikutnya mahasiswa yang memperoleh skor 29 sebanyak berapa nih? 60 orang atau 40% ya. Yang dapat skor 29 sebanyak 60 orang atau 40%. Nah, begitu cara melakukan analisis statistik deskriptif berdasarkan skor total. Berikutnya, pada pertemuan berikutnya kita akan membuat norma dari skor total yang sudah kita dapat. Jadi saya ulangi lagi. Yang pertama adalah buka tabulasi data Anda sesuai dengan tugas Anda. Ada yang regulasi emosi, ada yang takutan terhadap kegagalan. Yang kedua, lakukan scoring
pada saat melakukan scoring harus memperhatikan jenis soalnya favorable atau unfavorable. Karena jika favorable atau unfavorable, skor yang diberikan berbeda. Berikutnya, setelah melakukan scoring, lakukan analisis menggunakan SPSS. Cara pertama, pada variabel view, tuliskan regulasi emosi atau ketakutan akan kegagalan. Desimalnya dirubah menjadi 0. Kemudian klik data view, paste data Anda di sini, lalu klik analyze, klik descriptive statistik, klik frekuensi, lalu masukkan ke sini datanya, masukkan ke sini, kemudian klik statistik, kemudian tentang mean, median, modus, sum, standar deviasi, minimum, maksimum, continue, kemudian oke. Kemudian lakukan analisis seperti contoh yang ada. Oke, sekian untuk tutorial materi pada sore hari ini, dan selamat mencoba mengerjakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.